Hai teman-teman, malam ini kita mengikuti jejak kakimu yang berderak di atas permukaan garam kuno yang telah mengering. Angin bertiup kencang, meniup pasir langsung ke matamu, hidungmu perih karena bau mineral yang terpanggang matahari, dan bibirmu sudah mulai pecah-pecah karena udara kering. Kamu sedang berada di wilayah barat laut yang kelak akan dikenal sebagai Tiongkok, tapi untuk saat ini hanyalah tempat yang penuh perjuangan dan perdagangan. Kamu adalah bagian dari kafilah garam, dan kamu sedang membawa kekayaan yang melebihi impian sebagian besar pasukan. Tapi ada satu masalah, satu langkah salah, dan seseorang bisa saja menggorok lehermu hanya demi segenggam dari apa yang kamu bawa. Garam bukan hanya sesuatu yang ditaburkan orang di atas bakpao atau sup ikan. Ini adalah kehidupan. Garam mengawetkan daging, menyeimbangkan energi tubuh, dan menjadi fondasi seluruh ekonomi. Dan saat ini, kamu sedang berjalan melewati koridor Gansu, memperhatikan pemimpin kafilahmu, seorang lelaki tua tanpa gigi tapi memiliki 7 cincin emas, bernegosiasi dengan kelompok bersenjata lokal demi jalur aman. Ia memberikan 2 kantong garam halus. Dan sebagai gantinya mereka berjanji tidak akan memanahmu. Semoga janji itu benar. Unta yang kamu tunggangi lelah, kamu juga lelah. Semua orang berbau seperti kambing yang dikeringkan matahari, dan ada pasir di tempat-tempat yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Kamu mulai mempertanyakan pilihan karirmu, tapi lalu, kafilah mencapai puncak bukit, dan kamu melihatnya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi tembok tebal, dan dijaga oleh prajurit berbaju kulit. Itu adalah pusat perdagangan garam, salah satu dari banyak yang tersebar di sepanjang rute dagang, dan malam ini, untuk pertama kalinya, dalam beberapa minggu, kamu mungkin bisa tidur di atas ranjang sungguhan. Sejarawan masih berdebat, apakah kota-kota perbatasan ini benar-benar berfungsi sebagai pos administratif atau lebih sebagai pasar informal yang dijaga oleh suap dan pedang. Yang pasti, tempat ini memiliki semua yang dibutuhkan pedagang, makelar, timbangan, penjaga, penginapan, bahkan perempuan penghibur. Kamu mendapati dirimu berada di sebuah rumah teh yang dipenuhi aroma kapulaga dan gosip. Seorang pria di sebelahmu membual bahwa ia pernah menjual balok garam hingga ke Luoyang. Yang lain mengklaim pernah tawar-menawar dengan pangeran. Semua orang punya cerita, dan kebanyakan adalah bohong. Teh di sini rasanya seperti kaos kaki yang direbus, tapi kamu tetap bersyukur. Kantong uangmu masih berat, dan yang terpenting, kiriman garammu utuh. Itu adalah keajaiban kecil. Awal bulan ini, kamu sempat melewati kafilah lain, atau lebih tepatnya, sisa-sisanya. Hanya tulan dan garam yang berserakan. Para bandit telah mengambil semuanya. Pemandumu bilang itu, masih beruntung para bandit tidak membakar garamnya. Ternyata, bahkan mereka tahu bahwa garam tidak boleh disia-siakan. Saat matahari terbenam di balik bukit pasir, kota itu bersinar dengan lenterang. Kamu melihat penduduk mulai hidup. Pedagang mendorong gerobak sate. Anak-anak berlarian tertawa dengan pasir di kaki. Seorang pemusik buta memetik kecapi yang berdebut, dan kamu duduk di pojok rumah teh, memegang cangkir hangat dan berpikir tentang negosiasi esok hari. Serikat pedagang di sini terkenal kejam dalam menetapkan harga. Secara harfiah, dalam beberapa kasus, kamu menarik jubahmu lebih rapat dan bersandar ke dinding. Di antara asap lampu minyak dan suara tawa seekor anjing melolong, kamu mengingatkan dirimu bahwa kamu memilih kehidupan ini. Bukan karena bahaya, bukan karena panas, dan jelas bukan karena bau unta. Kamu memilihnya karena satu alasan. Garam membuat orang kaya, dan orang kaya bisa mengubah aturan jika mereka cukup lama bertahan hidup. Beberapa meja dari tempatmu duduk, 2 penjaga sedang berdebat tentang pajak garam. Salah satu dari mereka menghantam meja dan menggerutu tentang pedagang garam uang dari timur yang menyuap pejabat lagi. Kamu mencatat hal itu dalam hati. Jika uang menyuap orang, mungkin kamu juga harus, atau mungkin kamu sebaiknya menjauh dari uang. Sulit untuk dipastikan. Politik garam lebih licin dari usus ikan yang unik. Beberapa pedagang yang kamu temui percaya bahwa garam yang ditinggalkan di bawah cahaya bulan purnama memiliki energi spiritual tambahan. Seorang pria bahkan menolak menjual garam bulannya kecuali kepada para biksu. Kamu tidak terlalu percaya, tapi dia tampak sangat yakin. Ia memakai jubah dan membawa cangkang kura-kura yang berisi koin. Mungkin tahayul hanyalah bentuk pemasaran lainnya di luar. Lonceng kafilah berbunyi 3 kali. Kelompok baru tiba. Kamu mengintip dan melihat mereka menurunkan balok-balok garam yang dibungkus
Bambun, para pedagang mengenakan jubah selatan. Itu artinya mereka datang dari dataran garam di daerah Sichuan. Garamnya berbeda, rasanya berbeda, dan harganya lebih tinggi. Otak ekonomimu langsung bekerja. Campur garam mereka dengan punyamu, beri merek campuran kekaisaran, dan lipat gandakan nilai. Kamu tersenyum sendiri. Mungkin perjalanan ini tidak akan membunuhmu setelah semua ini. Tapi tepat saat kamu mengangkat cangkir untuk tegukan terakhir, pintu rumah teh berderi terbuka. Dan seorang pria tinggi berbaju resmi melangkah masuk. Tatapannya menyapu ruangan seperti pisau. Ia berjalan ke arah mejamu. Kamu membeku, selamat datang di dunia perdagangan garam. Kamu duduk di kursi bambu keras di kantor pengelolaan garam. Dan jujur saja, ini adalah tempat paling menegangkan yang pernah kamu datangi, bukan karena ada pedang atau tentara, tapi karena semua orang di sini terlalu tenang, terlalu bersih, dan terlalu sadar bahwa mereka mengendalikan kekayaan. Ruangan itu berbau tinta, lilin, dan kekuasaan. Lantai disapu bersin, dinding ditutupi gulungan dokumen perpajakan, dan suara pena menulis lebih tajam daripada pisau dapur. Lelaki di hadapanmu mengenakan jubah putih dan sabuk bermotif naga. Namanya tidak penting, yang penting. Dia memegang cap kekaisaran kecil dari giok putih, simbol otoritas langsung dari istana. Kamu menyerahkan catatan logistik. Berapa karung garam yang kamu bawa, dari mana asalnya, kemana tujuannya, dan tentu saja, berapa bagian untuk negara. Dia tidak tersenyum, tidak juga bicara, hanya melihatmu, lalu ke dokumen, lalu kembali menatapmu. Garam, bagi rakyat biasa, mungkin hanya sekadar bumbu, tapi bagi pemerintah kekaisaran, ini adalah sumber pendapatan nomor 1. Sejak zaman dinasti Tang, monopoli garam telah menjadi cara efektif untuk mengisi kas negara. Pajaknya tinggi, pengawasannya ketat, dan pelanggar bisa kehilangan segalanya, termasuk kepala. Sejarawan masih memperdebatkan apakah sistem monopoli ini membantu membangun stabilitas atau justru membuka jalan untuk korupsi yang luas. Kamu memperhatikan petugas lain menyusun segan di atas tumpukan dokumen. Mereka bekerja cepat, seolah seluruh dunia bisa runtuh jika ada satu angka yang salah. Di pojok ruangan, seorang lelaki tua menyortir garam dengan tangan telanjang, mencium baunya, dan mencatat kualitas. Ya, seserius itu. Garam dari danau tertentu bisa dihargai 2 kali lipat, hanya karena kadar mineral dan asal geografisnya. Yang menarik, ada rumor bahwa pejabat tinggi sering menyimpan beberapa karung garam langka untuk dijual pribadi. Bukan emas, bukan jade, tapi garam yang disimpan diam-diam di rumah-rumah dinas mewah. Tentu saja, itu tidak ada dalam catatan resmi, tapi semua pedagang tahu. Bahkan kadang-kadang, kamu diminta sumbangan sukarela agar proses pajakmu dipercepat, seperti hari ini. Petugas bermata sipit yang sejak tadi mengamati catatanmu akhirnya angkat bicara. Jumlahnya pas, tapi dia berhenti, tangannya terulur, telapak menghadap ke atas, tidak mengatakan apa-apa. Kamu menghela napas dan menyelipkan kantong koin kecil ke dalam laci meja. Dia mengangguk, lalu mencap dokumenmu. Saat kamu keluar dari kantor itu, matahari siang terasa lebih panas dari biasanya. Tapi kamu bebas, legal, dan yang paling penting, garammu bisa masuk pasar. Kamu berjalan melewati jalan berbatu, mendengar suara ayam, pedagang kain, dan suara klakson kereta kerbau dari kejauhan. Di seberang jalan, seorang anak kecil menawarkan tusuk daging asin, ironi yang lezat. Kamu tidak pernah membayangkan akan ada dunia di mana garam, sesuatu yang terlihat putih dan polos, bisa begitu penuh intrik. Tapi inilah kenyataannya, dan kamu hanya di permukaannya saja. Pagi ini, kamu berdiri di depan gerbang tinggi dengan ukiran burung Feng Huang. Di atasnya tergantung papan kayu besar bertuliskan, kantor distribusi resmi garam kekaisaran. Di sini, bukan pedagang yang berkuasa, tapi para birokrat, dan mereka lebih galak daripada bandit manapun di dalam. Suasananya sangat berbeda dari pasar. Tidak ada teriakan, tidak ada bau ikan asin, tidak ada tawar-menawar. Hanya suara kertas digesek, cap dipukul, dan kadang-kadang batuk kecil dari petugas yang sudah terlalu lama duduk. Kamu berjalan melalui lorong batu, melewati tumpukan kantong garam yang tersegar. Di setiap sudut, ada penjaga bersenjata tombak, berjubah hitam, dan topi datar. Tidak satupun dari mereka tersenyum. Petugas yang memandumu hari ini bernama Lin. Ia kurus, berkacamata, dan sangat sensitif terhadap pelanggaran prosedur. Dia menunjuk ke satu meja timbangan besar. Semua garam harus ditimbang ulang. Katanya, kamu ingin protes, tapi itu sia-sia.
aturannya memang begitu, bahkan jika kamu sudah membayar pajak dan disegel. Mereka tetap menimbang lagi, katanya, demi keakuratan negara. Sambil menunggu, kamu memperhatikan para buruh yang bekerja, mereka membuka setiap karung, mengambil sampel, menggosokkan di lidah, dan mencatat rasa. Aneh. Tapi rupanya rasa garam bisa jadi bukti asal-usul. Garam dari daerah pegunungan rasanya lebih tajam, sementara garam rawat rasa lebih lunak. Historians masih berdebat, apakah metode uji rasa ini benar-benar akurat, atau hanya tradisi yang dilebih-lebihkan. Yang mengejutkan, salah satu petugas memberitahumu bahwa beberapa jenis garam pernah digunakan sebagai alat diplomasi dalam misi-misi ke negeri jauh seperti Tibet atau Champa. Utusan kekaisaran membawa garam istimewa sebagai hadiah resmi. Garam dengan label naga emas, kamu tidak tahu rasanya, tapi harganya, konon, bisa membeli satu kapal penuh teh. Kamu menggeser bebanmu, pegal karena berdiri terlalu lama. Lin kembali dan menyerahkan hasil timbang ulangmu, sesuai, katanya pendek. Lalu, dengan gerakan tenang tapi tegas, dia menstempel dokumen baru. Satu langkah lagi selesai, tapi jangan senang dulu. Di ujung oleh, kamu diarahkan ke ruang inspeksi keuangan. Di sana, bukan hanya garam yang diperiksa, tapi juga rekeningmu. Mereka ingin tahu, apakah kamu menyembunyikan keuntungan, apakah kamu menyuap, dan apakah kamu punya koneksi politik yang terlalu kuat. Di dinding tergantung daftar hitam para pedagang yang terlalu sukses. Kamu mengenali dua nama di sana, yang satu hilang di perbatasan, yang lain ditemukan di sumur. Kamu menelan ludah di dunia garam kekaisaran. Terlalu banyak uang bisa mematikan, tapi terlalu sedikit juga bisa bikin kamu tak bertahan. Kamu menandatangani formulir terakhir, mengucapkan terima kasih kepada Lin, dan berjalan keluar gedung itu dengan perasaan seperti baru lolos dari ujian akhir hidup. Langit masih mendung, tapi kamu bebas satu hari lagi. Sore itu, kamu duduk di aula besar rumah keluarga Wang, salah satu dinasti pedagang garam paling berpengaruh di seluruh wilayah tengah. Langit jingga, angin berhembus lembut dari timur, dan aroma sup daging rusa dengan garam laut memenuhi ruangan. Di sekelilingmu, para tamu berpakaian mewah tertawa, bersulang, dan berbicara tentang harga, jalur perdagangan, dan, tentu saja, pajak. Kamu merasa seperti orang luar, tapi juga seperti orang yang diundang dengan alasan yang sangat spesifik. Tuan rumah, Wang Silong, adalah lelaki gemuk dengan janggut seperti kuas tinta. Suaranya menggelegar, dan setiap kali dia tertawa, seluruh ruangan ikut bergetar. Di tangannya ada cangkir jadid, dan di kakinya, seekor anjing bulu panjang duduk tenang, mengenakan kalung emas. Wang bukan hanya pedagang, dia legenda. Saat kamu mendekat, dia menyambutmu dengan tawa. Si pendatang dari barat. Duduk, duduk. Hari ini, kamu makan dulu, baru cerita. Kamu tertawa sopan dan duduk, tapi kamu tahu, dalam jamuan seperti ini, tidak ada yang gratis. Di atas meja ada makanan-makanan aneh, telur asin berusia 2 bulan, rumput laut kering, perut ikan asap, dan garam dalam 5 warna berbeda. Ini dari Danau Qinghai, katanya menunjuk garam merah muda, yang itu dari ladang garam di selatan. Lebih lembut, kamu mencicipi semuanya, lidahmu kebas. Tapi kamu tersenyum, dan mengangguk seperti tahu bedanya. Jamuan berlangsung lama, musik tradisional dimainkan di sudut ruangan, dan penari berpakaian seperti putri kerajaan berputar dengan gerakan halus. Tapi di balik kemewahan ini, kamu tahu sedang diuji. Wang ingin tahu, apakah kamu bisa diajak kerjasama, atau justru ancaman yang harus dibungkam. Historians masih memperdebatkan apakah keluarga-keluarga seperti Wang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, atau sebagai penguasa de facto di wilayah mereka. Dalam kenyataannya, mereka adalah keduanya. Menariknya, para pedagang garam elite sering menulis puisi tentang garam mereka. Menganggapnya bukan sekadar barang dagangan, tapi bagian dari jiwa tanah air. Beberapa puisi bahkan dicetak dan disebar di kalangan istana. Apakah itu pemasaran cerdas atau ego berlebihan? Siapa tahu, tapi kamu mencatat. Tampaknya semakin pudis kamu bicara tentang garam, semakin banyak orang ingin membelinya. Saat malam turun, Wang memanggilmu ke balkon. Dari sana, kamu melihat pelabuhan pribadi kecil di belakang rumahnya, tempat kapal-kapal garam bersandar. Kamu tahu, katanya, kami tidak jual garam, kami jual kestabilan. Kalimat itu menggema di kepalamu, dan kamu tahu, kamu baru saja diundang masuk ke permainan tingkat tinggi. Malam telah larut, tapi aula besar di rumah keluarga Wang masih terang benderang. Api lentera menari di dinding, dan pelayan terus membawa piring demi piring, namun bukan makanan yang membuatmu gelisah,
melainkan percakapan yang sedang berlangsung di meja utama. Wang Silung sedang duduk di antara dua pria lain. Yang satu mengenakan jubah pejabat lokal, lengkap dengan penutup kepala datar, dan yang satu lagi adalah pedagang muda dari kota pelabuhan di selatan. Ketiganya berbicara pelan, tetapi sesekali tertawa keras, dan setiap tawa diiringi dengan pandangan cepat ke arahmu. Kamu tahu mereka sedang membicarakan sesuatu yang berkaitan denganmu, atau lebih buruk lagi menilaimu. Pelayan datang membawa kendi arak. Tuan Wang mengundang Anda minum bersama. Bisiknya, kamu berdiri, menata kembali kerah bajumu, dan berjalan ke meja utama. Akhirnya, seru Wang, kami sedang bertaruh, apakah kamu berani bergabung, atau tidak? Kamu tertawa kecil, dan duduk. Arak dituangkan ke cangkirmu, dan obrolan pun mengalir. Tapi seperti semua hal dalam dunia perdagangan garam, percakapan ini hanya terlihat santai di permukaan. Pejabat lokal, bermata sipit dan suara pelat, mulai bertanya tentang jalur yang kamu gunakan, siapa yang mengawasi distribusi, berapa banyak yang kamu jual, dan apakah kamu tertarik dengan kemudahan pajak di masa depan. Itu bukan tawaran, itu sinyal. Sementara itu, si pedagang muda menawarkan kerjasama distribusi. Dia memiliki armada kecil perahu cepat yang bisa melewati jalur sungai sempit dan desa-desa yang tidak terjangkau. Tidak semuanya perlu resmi, katanya sambil mengedip. Kamu tertawa basa-basi, tapi otakmu bekerja cepat di sini. Kamu tidak hanya menjual garam, kamu sedang menimbang loyalitas, risiko, dan peluang. Historians masih memperdebatkan apakah jaringan pedagang seperti ini lebih berbahaya bagi stabilitas negara dibandingkan penyelundup biasa. Tapi satu hal pasti, mereka jauh lebih terorganisir. Anehnya, kamu melihat sebuah patung kecil di sudut ruangan seekor singa laut dari batu giok. Dengan mata dari mutiara konon, itu adalah simbol kekayaan abadi bagi pedagang garam. Beberapa percaya bahwa memiliki patung itu akan memastikan keuntungan terus mengalir. Bahkan di tahun-tahun kering, percakapan terus mengalir. Tapi kamu tahu, malam ini bukan tentang arak ini, tentang seleksi, dan kamu, untuk saat ini, masih di meja. Pagi hari berikutnya, kamu terbangun dengan kepala sedikit berat dan mulut kering. Arak semalam memang kuat, tapi yang lebih mengganggu adalah percakapan terakhir sebelum kamu pamit. Wang sempat berkata, beberapa keputusan tak bisa ditulis di atas kertas. Kalimat itu terus berputar di kepalamu sepanjang malam. Kamu keluar ke halaman depan rumah keluarga Wang, dan di sana sudah menunggu seorang pelayan dengan surat tertutup, pesan pribadi. Katanya, kamu membukanya, di dalamnya hanya ada satu kalimat, jumpa di pasar luar tembok, tengah hari, sendirian, kamu merasa sedikit gatal di belakang leher. Ini bisa jadi jebakan, tapi bisa juga peluang emas. Dunia garam tidak memberikan banyak waktu untuk ragu. Kamu memutuskan pergi, pasar luar tembok ramai dan kacau seperti biasa, penjual buah, pengamen, pengemis, dan kuli angkut berbaur dalam irama kacau yang khas. Kamu berjalan melewati kios-kios kayu, sampai menemukan sebuah tenda teh kecil. Di dalamnya, seorang pria tua dengan jenggot putih duduk sendirian. Dia menunjuk ke bangku di depannya. Kamu duduk, namaku Sai. Katanya pelan, dulu aku seperti kamu. Matanya tajam meski tubuhnya bungkuk. Tapi satu hari, aku memilih jalur yang tidak bisa dibalik. Sai mengungkapkan bahwa dia adalah perantara antara para pedagang dan beberapa pejabat tinggi. Ia menawarkanmu akses ke jaringan distribusi khusus muatan garam yang tidak pernah dicatat, tapi selalu sampai tujuan. Dalam sistem ini, kamu bisa menghasilkan 3 kali lipat tanpa jejak kertas. Syaratnya, kamu harus berbagi hasil dan diam. Historians masih memperdebatkan sejauh mana jaringan bawah tanah ini terlibat dalam stabilitas pasar resmi. Tapi mereka setuju satu hal, jaringan ini punya aturan sendiri. Sai menyodorkan kantong kecil berisi garam halus berwarna abu-abu perak. Ini dari danau kering di wilayah barat. Bisiknya, kadar mineralnya membuatmu kebal terhadap banyak penyakit, tapi hanya sedikit yang tahu cara menambangnya. Kamu menggosok sejumput di antara jari. Terasa dingin, tajam, tidak seperti garam lain yang pernah kamu temuin. Sai menatapmu lekat-lekat. Ini bukan soal kaya, ini soal siapa yang bertahan paling lama. Kamu tidak langsung menjawab, tapi kamu tahu, keputusan ini akan mengubah arah seluruh hidupmu. Hari berikutnya, kamu mengunjungi salah satu pos pemeriksaan garam di luar kota. Tempat ini jauh lebih keras dibanding kantor distribusi resmi. Tidak ada lantai batu mengilap atau pegawai bersabuk naga, yang ada hanyalah tanah liat, keringat, dan mata-mata pajak yang mencatat setiap gerakanmu.
Penjaga gerbang menghentikanmu. Tujuan? Tanyanya ketus. Kamu mengangkat dokumen resmi. Dia membacanya sekilas, lalu bersiul. Dan dua pria muncul dari dalam pos. Mereka membawa timbangan kayu tua, sekantong batu penguji berat, dan ekspresi yang mencurigakan. Uji acak, katanya pendek. Kamu menahan napas. Mereka memilih 3 karung garam dari muatanmu, memotong segel. Dan menimbang ulang. Salah satu dari mereka bahkan menjilat jari dan mencelupkannya ke dalam garam, seolah bisa tahu sesuatu dari rasa. Kamu ingin tertawa, tapi tak berani. Sementara itu, kamu memperhatikan seorang perempuan tua yang duduk di dekat dinding, membungkus ulang karung-karung yang lulus uji. Tangan keriputnya cepat dan cekatan. Ada sesuatu dalam cara dia bekerja yang mengingatkanmu pada ibumu, tenang, tanpa bicara, tapi penuh kendali. Anehnya, dia menyelipkan segel kecil berwarna hijau ke dalam salah satu karungmu. Mata kalian bertemu, dan dia hanya mengangguk. Segel hijau. Itu bukan bagian dari sistem biasa. Kamu tahu beberapa penyelundup menggunakan warna segel sebagai kode. Hijau artinya aman, lewat malam ini. Atau bisa juga artinya bahaya, saat fajar. Interpretasinya tergantung konteks. Historians masih memperdebatkan sejauh mana sistem kode warna seperti ini benar-benar digunakan secara luas, atau hanya mitos dalam cerita pasar malam. Tapi pedagang berpengalaman tahu, aba-aba kecil bisa menyelamatkan karavanmu dari kehancuran sore itu. Pos pemeriksaan melepasmu tanpa denda, tapi kamu tidak merasa lega. Ada terlalu banyak tanda yang tidak bisa kamu abaikan. Terlalu banyak orang yang tampaknya tahu terlalu banyak tentang perjalananmu. Saat kamu meninggalkan pos, seorang pria dengan topi lebar bersiul pelan dari kejauhan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam, dan pergi. Dunia garam mulai terasa seperti labirin yang kamu masuki tanpa peta. Kamu melanjutkan perjalanan ke barat daya, mengikuti rute lama yang dikenal sebagai jalur kuda garam. Jalur ini bukan hanya jalur dagang, tapi juga jalur sejarah, perjanjian, dan kadang-kadang pengkhianatan. Kafilahmu terdiri dari 7 unta, 5 kuda, dan 20 orang, beberapa buruh sewaan, beberapa pengawal, dan 2 orang tua yang tak pernah berhenti bercerita tentang badai garam yang membunuh satu desa penuh di tahun-tahun lalu. Kamu tidak yakin apakah itu nyata. Tapi cerita itu membuat semua orang diam. Di sepanjang jalan, kamu melewati pos pengamatan kecil, reruntuhan tembok, dan desa-desa terpencil yang menyambutmu dengan pandangan curiga. Di salah satu perhentian, kamu melihat patung batu setengah runtuh yang menggambarkan Dewi Garam, sosok berjubah panjang dengan mangkuk di tangannya. Anehnya, ada bunga segar di depannya. Seseorang masih mempercayai perlindungan kuno. Kamu berhenti sebentar untuk memberi makan unta dan memperbaiki pelana. Salah satu buruh membawa kabar buruk, 2 karung garam sobek, dan muatan bocor. Kamu mengerang, dalam dunia ini, setiap butir garam berarti uang, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah burung gagak. Kamu melihat mereka berputar-putar tinggi di atas bukit. Itu pertanda buruk, bisik salah satu pengawal. Selalu ada yang mengintai sebelum malam. Kamu memberi sinyal untuk mempercepat laju. Historians masih memperdebatkan apakah kekuatan kafilah dagang lebih bergantung pada jumlah personel atau reputasi. Tetapi pengalamanmu mengatakan satu hal, tanpa reputasi, kamu hanya mangsa di malam hari. Kamu mendirikan perkemahan di lembah terlindung. Api unggun kecil menyala, dan sup asin mendidih di atasnya. Kamu duduk dengan pengawal utama, seorang wanita bernama Sian, yang dulunya bekas pencuri. Dulu aku ambil dari karavan, katanya sambil mengasah pedangnya. Sekarang aku dibayar untuk melindunginya. Ironis, ya. Kamu bertanya padanya kenapa berhenti mencuri. Dia menunjuk ke luka panjang di lengannya. 1 panah sudah cukup. Kamu tidak bertanya lagi. Di kejauhan, serigala melolong. Tapi kamu tidak tidur dengan gelisar karena serigala. Kamu gelisar karena manusia. 3 hari kemudian, kamu tiba di kota sungai yang menghubungkan jalur darat dengan ibu kota kekaisaran. Kota ini tidak besar, tapi sibuk, penuh dengan dermaga, gudang, dan suara orang berteriak mencatat angka. Garammu akhirnya sampai di gerbang dalam. Tidak ada bandit, tidak ada badai, tidak ada kehilangan besar. Tapi justru sekaranglah bagian paling sulit dimulai. Memasukkan garam ke dapur istana. Di tengah kota, ada kantor logistik yang terlihat seperti kuil. Dindingnya putih, atapnya dihiasi ubin biru, dan di dalamnya ada barisan kasim muda yang mengenakan jubah sutra. Kamu tidak terbiasa melihat para kasim bekerja sebagai pejabat dagang, tapi di kota ini,
Semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Salah satu dari mereka bernama Su, menyambutmu dengan senyum tipis. Kamu datang dari barat? Tanyanya sambil menerima dokumen. Kami sudah dengar kabarmu. Itu tidak menenangkan. Su mengajakmu ke ruang pendingin tempat garam berkualitas tinggi disimpan sebelum dikirim ke dapur istana. Di sini, suhu lebih sejuk, dan aromanya bukan garam, tapi dupa dan minyak kayu manis. Garammu harus diuji sebelum diterima, tapi bukan diuji rasa, diperiksa energi feng shui-nya. Seorang biksu tua masuk dengan kompas besar dan tongkat dari bambu. Dia berjalan mengelilingi karung garammu sambil komat kamit, terlalu banyak unsur logam, gumamnya, harus diseimbangkan dengan kayu. Kamu berusaha menahan ekspresi. Su menjelaskan bahwa beberapa pejabat tinggi sangat percaya bahwa keseimbangan elemen dalam bahan makanan berpengaruh pada keharmonisan kerajaan. Historians masih memperdebatkan apakah ini sekadar kepercayaan pribadi atau bagian dari sistem politik halus di istana. Tapi kamu tidak bisa menolak. Akhirnya, kamu diberi opsi mencampur garammu dengan garam dari wilayah selatan yang lebih hangat, atau menunggu 2 minggu agar biksu bisa melakukan ritual penyucian. Kamu memilih opsi pertama, garammu dicampur, dibungkus ulang, dan diberi stempel merah bertuliskan untuk penggunaan istana. Kamu merasa seperti baru saja menyerahkan anakmu untuk diadopsi. Tapi itu harga dari kemewahan. Garammu kini akan disantap oleh para bangsawan, dan nama keluargamu, meski kecil, akan tercatat dalam catatan logistik istana. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar, atau mungkin kamu hanya sebutir debu dalam sistem yang terlalu besar. Kamu kembali ke penginapan malam itu, berharap bisa tidur nyenyak, tapi belum sempat kamu menyentuh bantal. Seorang anak kecil mengetuk pintu kamarmu. Ada tamu, bisiknya di bawah tangannya. Kamu melihat secarik kain merah kode darurat di halaman belakang penginapan. Kamu menemukan seorang lelaki muda bersandar di tiang. Pakaian bagus, tapi terlalu bersih untuk seorang pedagang. Wajahnya tenan, tapi matanya seperti jarum. Namaku Hun, katanya. Aku hanya ingin bermain satu permainan. Suaranya terlalu tenang untuk situasi ini. Kamu tidak menjawab. Dia membuka gulungan kertas dan memperlihatkan daftar nama. Nama-nama pedagang garam, beberapa kamu kenal, beberapa sudah mati. Ini daftar yang dikumpulkan oleh teman-temanku di pengadilan, katanya, dan kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang terlalu dekat dengan dapur istana. Kamu menahan napas, ini bukan ancaman terbuka, ini undangan untuk bermain di papan catur yang tidak kamu lihat. Louis menjelaskan bahwa ada faksi dalam istana yang ingin mengendalikan semua distribusi garam, dan mereka butuh pion seperti kamu. Kami bisa mengangkatmu atau menjatuhkanmu. Katanya, tergantung langkahmu selanjutnya. Historians masih berdebat apakah perebutan kontrol atas perdagangan garam adalah penyebab utama keretakan internal dalam birokrasi kekaisaran. Tapi jelas bahwa terlalu dekat dengan pusat kekuasaan berarti menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Hui memberimu gulungan kertas kosong, tulis pernyataan dukungan, atau jangan lakukan apa-apa, tapi kamu hanya bisa netral satu kali. Lalu dia pergi, seolah tak pernah ada. Kamu kembali ke kamarmu, meja kayu tua, lentera redup, dan gulungan kertas kini menjadi pusat duniamu di luar. Suara kota perlahan menghilang, tapi kepalamu berisik. Kamu belum menulis apapun. Tapi apapun yang kamu lakukan, malam ini, kamu kehilangan sesuatu, ilusi bahwa kamu hanya seorang pedagang. Keesokan paginya, kamu berusaha bersikap biasa. Kamu mengunjungi gudang, mengecek logistik, mencatat jumlah karung yang tersisa, dan mencicipi 1 atau 2 butir garam seperti tidak terjadi apa-apa, tapi semua orang bisa merasakan sesuatu telah berubah. Sorot mata para pekerjamu lebih hati-hati. Bahkan unta-unta tampak gelisah. Di tengah kesibukan, seorang pria tua dengan pakaian kotor datang menawarkan sesuatu yang tampak seperti kotak kayu kecil dari utara. Katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia pergi. Kamu membukanya. Di dalamnya ada 3 batu garam hitam dan 1 siling perak, simbol peringatan dalam dunia perdagangan. Batu hitam berarti pengkhianatan, siling perak berarti sudah ada tawar-menawar tanpa persetujuanmu. Ini bukan hanya ancaman, ini pernyataan bahwa kamu sekarang dalam radar. Kamu langsung memanggil Xian, kepala pengawalmu. Kita harus periksa semua orang, katamu. Dia tidak bertanya, hanya mengangguk, lalu memanggil pasukannya. Selama 2 jam berikutnya, semua orang diperiksa. 2 buruh menghilang malam sebelumnya.
seorang sopir unta ditemukan membawa surat tanpa stempel resmi. Historians masih memperdebatkan seberapa besar pengaruh spionase dalam jaringan dagang kuno. Tapi semua pedagang serius tahu, jika kamu tidak memata-matai, kamu sedang dimata-matai. Di tengah kekacauan itu, kamu menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Seseorang tahu lokasi semua gudangmu, semua jadwal kirim, dan semua rute pulang. Artinya, informasi itu bocor dari dalam. Malam itu, kamu tidak tidur di meja. Kamu menggambar ulang seluruh jaringan distribusi, menyusun ulang rute, dan membuat daftar pendek orang-orang yang bisa dipercaya. Daftar itu tidak panjang, bahkan terlalu pendek, tapi di antara semua nama, ada satu yang terus mengganggu pikiranmu, nama Hui. Bukan karena dia musuh, tapi karena kamu tidak yakin apakah dia musuh atau sekutu. Dalam dunia ini, ketidakpastian adalah racun yang membunuh lambat. Kamu memutuskan untuk bertindak sebelum orang lain bergerak lebih dulu, dengan membawa 2 pengawal terpercaya. Kamu menaiki kapal kecil menyusuri sungai ke arah selatan, menuju pertemuan rahasia yang dijanjikan oleh pedagang pelabuhan, orang yang katanya bisa membuka jalur ekspor keluar perbatasan kekaisaran. Perjalanan memakan waktu 2 hari, melewati hutan lebat dan desa-desa terapung yang belum pernah kamu lihat di peta. Malamnya, kamu tidur di atas papan kayu keras, mendengar suara kodok dan percikan air, tapi kamu lebih suka suara itu daripada bisikan di istana. Di pagi hari ketiga, kamu tiba di sebuah dermaga kayu tua, disambut oleh seorang wanita dengan wajah terbakar matahari dan baju kerja lusuh. "Aku Lian," katanya, "kamu pembawa garam?" Kamu mengangguk. Tidak ada basa-basi, dia mengajakmu masuk ke gudang bambu, tempat belasan pekerja sedang mengemas balok garam ke dalam peti kayu bertanda asing. "Kami mengirim ke negeri di seberang laut," katanya, "tak ada cap kekaisaran, tapi pembayarannya cepat. Kamu memeriksa satu peti garammu, tapi dalam kemasan berbeda, dengan label emas bertuliskan karakter asing. Rasanya seperti melihat anakmu berganti nama dan agama. Tapi angka di catatan Lian membuatmu berpikir 2 kali. Pasar luar tidak peduli dengan ritual, feng shui, atau politik. Kata Lian, mereka hanya peduli rasa dan kemurnian, dan milikmu lulus uji. Historians masih memperdebatkan apakah perdagangan luar negeri pada masa itu benar-benar terstruktur, atau hanya jaringan bebas yang bergantung pada kapten-kapten pemberani seperti Lian. Tapi kenyataannya jelas, ada dunia lain di luar tembok besar, dan dunia itu membayar lebih baik. Kamu setuju mengirim 1 kapal percobaan, kesepakatan ditulis dengan arang di selembar kulit kayu, sederhana tapi cukup. Kamu berjabat tangan dengan Liang, lalu naik perahu kembali. Saat perahu bergerak, kamu menatap langit, tidak ada naga, tidak ada tanda-tanda ilahi, hanya awan, dan awan pun, untuk saat ini, mendukungmu. Kamu kembali ke kota pusat, dengan kepala dipenuhi perhitungan, untung dari ekspor, resiko terhadap istana, biaya suap, dan kemungkinan pengkhianatan. Tapi sebelum kamu sempat menyusun strategi, kabar buruk sudah menunggumu. Gudang utamamu yang terletak di pinggiran barat kota dibakar. Api padam sebelum menyebar, tapi cukup untuk menghancurkan 50 karung garam dan sebagian besar catatan logistik. Pelakunya tidak tertangkap, tapi kamu tahu, ini bukan kebetulan. Di antara abu yang masih hangat, kamu menemukan sepotong logam hangus, potongan liontin milik salah satu buruh yang kamu percaya. Dia menghilang sejak malam sebelumnya. Xian berdiri di sampingmu. "Pesan?" tanyanya. Kamu mengangguk. "Pesan, kamu mengadakan pertemuan darurat. Hanya 6 orang yang diundang, dan semuanya sudah diuji loyalitasnya. Kamu menjelaskan rencana baru, membagi rute pengiriman, menyimpan salinan catatan di tempat berbeda, dan jika perlu memindahkan operasi ke luar negeri sepenuhnya." "Lalu istana?" tanya salah satu pengawal. "Jika mereka tahu lebih dulu, kita mati," jawabmu datar. Historians masih memperdebatkan, apakah kebakaran seperti ini bagian dari strategi intimidasi istana atau ulah saingan dagang. Tapi pedagang seperti kamu tak peduli teori. Kamu melihat bara dengan mata sendiri, dan bau garam terbakar sulit dilupakan. Keesokan harinya, kamu menerima pesan dari Hui. 1 gulungan kecil, hanya bertuliskan 1 kalimat. "Kami tidak suka kejutan." Kalimat itu bisa berarti banyak, tapi intinya jelas. Kamu terlalu cepat, terlalu mandiri, dan sekarang, semua mata tertuju padamu. Malam itu, kamu berdiri di atap penginapan, menatap lampu-lampu kota. Dulu kamu pikir kekayaan akan memberimu ketenangan, tapi ternyata, semakin kaya kamu, semakin gelap bayanganmu. Kamu tidak menunggu lagi. Dalam semalam,
Kamu pindahkan separuh muatan garam ke gudang darurat di luar kota. Hanya 3 orang tahu lokasi persisnya, kuda-kuda disiapkan. Jalur pelarian dirancang. Bahkan kapal di dermaga selatan sudah disuap agar bersiap berlayar dalam 2 jam kapanpun kamu perintahkan. Kamu tidak paranoid, kamu realistis. Pagi berikutnya, kabar mulai berhembus. Satu pengawal kerajaan terlihat dekat salah satu gudangmu yang tersisa. Seorang pedagang muda menghilang setelah makan malam bersama utusan istana. Lalu ada rumor bahwa kamu akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi tentang sumbanganmu. IKB Pecung Enhang. Klarifikasi dalam bahasa mereka bisa berarti traten. Kamu berpura-pura tenang. Kamu datang ke CH seperti biasa, menyapa pedagang lain, memeriksa Mue, senyum ke anak-anak, tapi kamu tahu mata-mata istana mengamati. Bahkan mungkin CNG Ngai Trong On CHNHBN, Sian menghampirimu saat matahari mulai turun. Kita tidak aman, katanya, terlalu banyak yang tahu. Kamu mengangguk, tinggalkan semuanya, katamu, ambil yang penting. Kita keluar malam ini. Saat langit berubah ungu, kamu dan 6 orang kepercayaan meninggalkan kota. Tidak lewat gerbang, tapi lewat kanal kotor yang mengalir ke selatan. Kuda ditinggal, kamu mendayung sendiri. Sampai di luar, kamu naik perahu kecil menuju dermaga. Kapal sudah menunggu, layar dilipat. Pilot pura-pura tidur. Dalam diam, kamu naik ke atas, menyentuh kayu kapal, dan menatap ke belakang. Lampu kota masih berkelip, tapi kamu tahu, kamu tidak bisa kembali. Historians masih memperdebatkan apakah pelarian pedagang garam besar seperti kamu benar-benar terjadi, atau sekadar legenda yang dibesar-besarkan. Tapi kapalmu benar-benar bergerak, dan muatanmu bukan Mui biasa. Itu masa depan. Ke dalam gelap, kamu pejamkan mata, tidak ada suara, kecuali riak air dan jantungmu. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di balik bayangan. Kamu berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan, menyamar sebagai pedagang teh, lalu kembali menjadi tuan garam di kota yang tidak pernah kamu sebutkan namanya. Selalu ada seseorang yang mengenalmu. Tapi mereka hanya melihat bayanganmu, bukan dirimu. Di kota pesisir kecil, kamu membangun jaringan baru, tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk bertahan. Kamu menyuap 2 pejabat pelabuhan, merekrut kembali beberapa buruh lama, dan membuka jalur distribusi baru lebih kecil, lebih cepat, dan lebih sulit dilacak. Kamu belajar hidup dalam keheningan, tidak ada pesta, tidak ada perjamuan, hanya gudang yang tersembunyi, kapal kecil, dan angka-angka di kepala yang terus kamu hitung. Tapi malam itu, seorang anak laki-laki mengetuk pintumu. Ada kiriman, katanya, dalam tasnya. Sebuah gulungan berisi stempel lama milik keluargawan, di bawahnya tertulis, kami masih mengingatmu. Hanya 5 kata, tapi dadamu menegang. Kamu tahu itu bukan ancaman, itu panggilan. Dunia lama belum selesai denganmu. Keesokan harinya, kamu berdiri di tepi BN, melihat kapalmu bersiap untuk berlayar. Garam dalam karung, cuaca mendung, dan udara berbau seperti badai. Tapi kamu tidak takut, kamu hanya lelah. Historians masih memperdebatkan bagaimana akhir dari kisahmu. Ada yang bilang kamu menjadi legenda, ada yang bilang kamu mati di negeri asing, tapi kamu tahu satu hal, tidak ada akhir yang pasti dalam dunia garam, karena garam selalu mengalir, dan begitu juga orang-orang yang mengejarnya. Langit malam di pelabuhan masih sehitam tinta, hanya ada satu lentera minyak di ujung perahu, memantul pelan di atas permukaan air yang dingin. Kamu duduk bersandar di pagar kayu, punggung lelah, tapi mata belum juga terpejam. Tak ada lagi yang mendesak, tak ada yang harus dikejar. Muatan terakhir sudah naik ke kapal, awak terakhir sudah turun ke kabin, segalanya sudah siap. Kamu menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merasakan bau kayu tua yang basah, bau garam yang menempel di lengan bajumu, laut yang jauh dan tak dikenal, dan jauh di dalam dada. Ada kekosongan yang sunyi, bukan karena kehilangan, tapi karena kamu sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Suara air yang memukul lambung kapal terdengar lembut seperti lagu Nina Bobo. Angin malam meniup pelan rambutmu yang lepas. Mungkin, dalam mimpi nanti malam, kamu akan kembali ke danau garam pertama itu, tempat cahaya matahari memantul di permukaan putih pucat. Ke tempat di mana semua perjalanan ini dimulai. Tapi itu urusan mimpi. Sekarang, kamu hanya perlu bernapas perlahan dan membiarkan malam menelan suara terakhir.